Halo sahabat pembangunan, kali ini kita akan melakukan tata cara penginputan ya. Itu adalah tata cara penginputan hasil musrembang desa maupun musrembang kelurahan ya, lewat aplikasi SIPD RI. Nah, langkah pertama kita masuk ke browser ya. Masuk ke browser. Kali ini saya menggunakan Google Chrome ya. Nah, setelah masuk di browser Google Chrome, kita masuk ke website ya, SIPD ri.kemendagri ya, kemendagri.go.id. Nah, enter. Nah, pada saat setelah kita enter, kita akan masuk ke menu login. Nah, silakan Bapak Ibu memilih provinsi ya. Silakan ketik di sini Provinsi Nusa Tenggara Timur, kabupaten kotanya pilih Nagekeo. Nah, kebetulan saya sebagai contoh saya menggunakan Desa Airamo ya. Untuk username-nya Airamo, passwordnya kita input passwordnya. Nah, untuk username sama password ini akan kita pakaikan ke teman-teman di desa lewat desa atau kelurahan ya, lewat Bapak Ibu di kecamatan. Nah, setelah input username sama password, silakan login. Nah, setelah login kita akan harus menginput kapsanya ya. Nah, di sini ada harus menginput kapsanya di checkbox ini ya, ada cek ini. Nah, silakan input. Nah, di sini akan kombinasi huruf dan angka. Nah, huruf dan angka nih hurufnya huruf besar ya. D 83 ya. Setelah itu klik cek. Nah, oke, berhasil. Nah, setelah itu kita pilih tahun ya, tahun untuk usulan tahun 2025 ya. Setelah klik tahun 2025, kita masuk ke klik masuk ya. Klik masuk. Nah, di sini ada menu ya, bagian kiri itu ada referensi, itu bidang urusan, program, kegiatan, subkegiatan, akun, sumber dana. Terus ada usulan ya. Terus di bagian kanan nih ada nama kepala desa ya, kepala desa. Nah, silakan untuk mengajukan usulan atau menginput usulan, kita klik di usulan, terus kita klik usulan aspirasi. Nah, setelah klik usulan aspirasi, di sini bagian kanan ini ada menu pengajuan, verifikasi kelurahan, monitor, ditolak provinsi, ditolak kabupaten. Nah, silakan di menu pengajuan ini, klik di menu pengajuan. Nah, silakan klik di tambah usulan ya, bagian kanan ini. Nah, setelah Bapak Ibu klik di sini tambah usulan, nah silakan masuk di usulan ditujukan kepada mana. Nah, di sini kita pilih ya, apakah usulan itu kita ke kabupaten atau kota atau provinsi. Nah, apabila usulan kita ya dari hasil musrembang desa atau kelurahan itu untuk kewenangan kabupaten ya, silakan memilih kabupaten. Nah, silakan pilih kabupaten. Nah, di form yang kedua ini ada kamus usulan. Nah, kamus usulan ini silakan Bapak Ibu memilih kamusnya terkait dengan usulan yang tadi yang dimaksud. Apakah usulan kita ini berkaitan dengan apa? Misalkan contoh usulan berkaitan dengan jalan, ketik saja jalan. Nah, apakah jalan ini apakah pembangunan baru ataukah rehabilitasi atau rekonstruksi? Nah, misalkan contoh di sini kita ada bangun jalan atau jembatan ya. Nah, silakan pilih pembangunan jalan dan jembatan. Nah, silakan pilih di pembangunan jalan jembatan. Nah, uraikan sini permasalahannya. Nah, misalkan di Desa Airamo tadi ada mau usul pembangunan jalan. Nah, harap Bapak Ibu berkaitan dengan usulan ini bisa memilah juga apakah ini menjadi kewenangan kabupaten atau menjadi kewenangannya yang bisa diselesaikan di desa ya, bisa diselesaikan lewat dana desa. Tapi kalau memang
permasalahan ini harus ditangani kabupaten, ya silakan diusul jalan. Misalkan mungkin jalan ini ya mengakses ke kantong-kantong produksi. Mungkin misalnya, di sana ada hasil bumi misalkan. Ini di sini ada potensi tadi berkaitan dengan usulan kita tadi. Nah, silakan merumuskan permasalahan di situ. Sulitnya akses ke lokasi kantong produksi ya. Pertanian dan perkebunan di RT 01 misalkan. Nah, setelah menginput di sini, kita memilih peta lokasi ya, Bapak Ibu. Jangan lupa peta lokasi. Nah, ini kebetulan dia secara default ya, dia zoom. Nah, kita minimize dulu nih. Nah, minimize, klik di minus ini. Nah, setelah itu baru kita zoom lagi, cari peta Indonesia ya. Peta Indonesia, terus kita arahkan ke peta Provinsi Nusa Tenggara Timur, terus kita zoom lagi di Pulau Flores ini. Nah, di sini ada peta detailnya, itu ada desa ya. Misalkan ke desa Ramo ya, kita klik di sini untuk koordinatnya. Tapi untuk bila mau lebih detail bisa di zoom in lagi. Nah, kurang lebih ya. Nah, di sini. Nah, di sini silakan cantum alamat lokasinya, misalkan di Eko AE contohnya. Eko AE RT 001. Nah, lanjut secara otomatis kan di kabupaten, kecamatan, kelurahan otomatis ya. Nah, yang berikut ada form surat proposal. Nah, apabila Bapak Ibu ada surat atau proposal tadi ya, surat proposal, nah, silakan di-upload ya. Klik di choose file ini, memilih proposal ya, proposal yang Bapak Ibu sudah buat ya, dalam bentuk format PDF yang sudah ditandatangani oleh kepala desa. Nah, yang berikut ada foto lokasi. Nah, di sini diberi kewenangan foto lokasi ada tiga foto. Silakan Bapak Ibu memilih ya foto. Mungkin foto pertama di lokasi awal, foto kedua di lokasi pertengahan ya, contoh kayak jalan tadi ya. Lokasi ketiga mungkin di titik akhir, dari titik 0, titik tengah, dan titik akhir. Bisa difoto, di-upload. Nah, ukuran file ini kalau tidak salah maksimal 2 mega ya, 2 megabyte. Nah, mungkin surat proposal juga dalam bentuk PDF di-upload dalam kapasitas 2 mega. Nah, setelah Bapak Ibu menginput usulan, nah, Bapak Ibu simpan. Klik simpan. Ada tanggal kita pembuatan usulan. Ini dari urusan tadi ya, dia masuk di indikasi gagasan, permasalahannya tadi, alamat, usul ke kabupaten kota, status. Nah, apabila Bapak Ibu ada usulan yang lain selain usulan tadi jalan, mungkin usulan macam sarana prasarana air bersih atau apa, silakan ditambahkan, klik ditambah usulan, pilih lagi seperti yang usulan yang pertama tadi. Nah, apabila sudah diinput semua, nanti akan terlist di dashboard ini ya. Nah, apabila ada Bapak Ibu ingin memperbaiki, mungkin ada usulan yang keliru, nah di sini ada tombol edit data. Nah, silakan Bapak Ibu edit, perbaik lagi di sini. Apakah di permasalahannya, atau mungkin salah kamus usulannya, atau mungkin salah alamatnya, bisa perbaiki. Setelah diinput,
Nah ini kita bisa lihat detailnya juga bisa. Tapi ini karena saya tidak upload ya surat proposal foto lokasi ya. Ini sebagai contoh. Nah apabila sudah usulan Bapak Ibu, jangan lupa kita ajukan Bapak Ibu, karena kadang kita sudah input tapi kita lupa ajukan. Nah kalau apabila kita sudah selesai menginput, kita silakan centang ya di bagian kiri dari usulan tersebut ya, ada tombol ini ya, centang. Nah setelah klik centang baru kita ajukan, klik ajukan. Nah apabila kita klik ajukan, nah usulan kita akan termonitor di dashboard monitornya. Nah itu mungkin salah satu contoh ya, usulan-usulan dari desa maupun dari kelurahan. Nanti Bapak Ibu akan monitor di sini ya, karena ini usulan ini saya belum ajukan ya, akan termonitor di sini, akan termonitor di dashboard monitor ini. Nah karena ini belum ajukan usulan, maka statusnya pengajuan usulan. Nanti apabila Bapak Ibu sudah klik tadi di sini diajukan usulan, maka di monitor sini di statusnya dia akan masuk ke mitra Bapeda. Nah di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa apakah usulan tersebut disetujui atau tidak. Nanti dari mitra Bapeda dia akan berproses, apabila disetujui dia akan didorong ke kecamatan yang akan memverifikasi, dan dari kecamatan akan masuk ke perangkat daerah, dan perangkat daerah akan memverifikasi lagi, apabila disetujui akan masuk ke renja perangkat daerah. Sekian saja dari saya, terima kasih.